Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPS tentang peristiwa kebangkitan bahasa penjajahan ya, yaitu peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah seperti biasa ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat dengan mudah dipahami dan juga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan bahasa samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat ke Tidore, Maluku pada tahun 1521. Lalu disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendorong mereka ya dalam penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Jadi yang pertama adalah mereka menjelajah samudra itu mencari daerah jajahan yang menghasilkan rempah-rempah banyak ya, yang banyak. Sehingga mereka dapat membawa hasil ke negara mereka sendiri. Ya. Pertama, apabila pada saat mereka datang ke Indonesia, ternyata rempah-rempah di Indonesia itu luar biasa ya, banyak sekali. Sehingga mereka betah dan menjajah Indonesia sampai 3,5 abad lamanya. Lalu yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Ya, selain kekayaan, mereka juga ingin menyebarkan agama. Ya. Lalu yang terakhir adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory di Eropa. Ada satu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi itu adalah faktor pendorong bangsa Eropa ya mencari daerah jajahan. Nah, ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra ya. Jadi ya pada saat itu sudah ada teknik atau teknologi untuk membuat kapal itu bertahan di lautan sehingga mereka bisa bertahan mengelilingi samudra. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, ya. Jadi selain teknologi kapal, mereka juga sudah dapat membuat senjata sendiri sehingga pada saat mereka berlayar mereka akan aman karena mereka memiliki senjata api ya. Ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Ya, biasanya kebiasaan alam ya yaitu ketika mereka menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Nah, sedangkan dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Ya, jadi kalau ketika pada saat awal-awal mereka menentukan arah dengan alam, mereka hanya bisa jalan ketika pada saat siang hari, ya tidak tertutup awan, atau pada saat malam hari, ya bintang melalui arahan bintang. Sedangkan dengan kompas mereka bisa siang, malam, pagi ya mereka bisa berlayar mengikuti arah kompas. Nah, oke, itu saja ya materi untuk hari ini. Sekarang untuk tugasnya berdasarkan bacaan yang tadi kita sudah ya baca ya. Tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, kalian tinggal isi kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya.
Nanti ya pertanyaan-pertanyaan ini kalian salin ke buku, lalu kalian isi dengan jawaban yang tepat. Nah, kedua, carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi kamu dapat peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. Ya, boleh kalian cari di Mbah Google ya, artikel-artikelnya. Jadi nanti kalian salin ya ke buku, tulis ya bagaimana bangsa Eropa, bangsa Portugis, bangsa Spanyol ya, bangsa Belanda datang ke Indonesia. Lalu yang ketiga, salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G atau Gold, Gospel, Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, dan Glory pada kolom berikut. Nah, tadi saya udah jelaskan ya, Bapak udah jelaskan ya. Kalian tinggal menjelaskan kembali dengan kata-kata kamu sendiri, tidak perlu semuanya. Jadi nanti tinggal apa sih Gold, apa sih Gospel, dan apa sih Glory menurut pendapat kamu setelah kamu membaca dan memperhatikan apa yang Bapak jelaskan tadi. Oke, itu saja ya materi dan tugas belajar untuk hari ini. Selamat belajar, tetap semangat ya. Tetap jaga jarak, tetap di rumah apabila tidak perlu penting-penting banget untuk keluar ya. Selamat belajar, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.